yang dirahmati oleh Allah, di zaman modern ini kita juga memerlukan bagaimana pendidikan formal seperti hari ini kita bersekolah. Tapi jangan lupa ada pendidikan yang ketika di rumah juga diajarkan, di sekolah juga diajarkan, bahkan di tempat-tempat pendidikan Al-Quran, TPI ataupun madrasah di sekitar rumah kita, di musola ataupun masjid juga diajarkan. Pendidikan itu tidak tertulis, pendidikan itu juga tidak pernah kita dapatkan sembarangan dari orang-orang yang pernah kita temui. Apakah pendidikan itu? Tak lain dan tak bukan ialah pendidikan akhlakul karimah. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, sebagian besar kita yang duduk pada hari ini pastilah mengenal apa yang namanya tata krama, karena kita sebagian besar pastilah dari suku Jawa. Jadi dari sini bagaimanakah berakhlakul karimah? Siapakah yang memintakan kita untuk berakhlakul karimah yang baik? Rasulullah pernah bersabda, la yadkhulul jannata illa hasanul akhlak. Tidak akan masuk surga bagi manusia yang tidak mempunyai akhlakul karimah yang baik. Bagaimanakah akhlakul karimah yang baik? Kita sebagai murid ketika ada khotib berdiri di atas mimbar, kita sebagai murid sekolah mahardika ketika ada khotib berdiri di atas mimbar, janganlah mengobrol sendiri, janganlah akhlakul karimah. Teman-teman yang ada di samping kita ingatkan, ketika khotib sudah berdiri di atas mimbar, maka janganlah, diamlah, perhatikan, simak apa yang disampaikan oleh khotib. Janganlah berbicara sendiri-sendiri. Wujud akhlakul karimah yang baik ketika kita menjadi murid adalah mendengarkan orang yang sedang berkhutbah, terutama khutbah Jumat. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, siapa yang akan dibanggakan dengan akhlakul karimah kita? Siapakah yang benar-benar bangga dengan apa yang menjadi akhlakul karimah kita? Yang pertama tentunya orang tua kita di rumah. Begitu bangganya ketika tutur kata kita santun, begitu bangganya orang tua kita ketika kita menghargai yang lebih tua, begitu bangganya guru-guru kita yang telah berhasil mendidik bukan hanya ilmu pengetahuan saja, tapi bagaimanakah kita bertutur kata, berpakaian yang baik, berakhlakul karimah yang baik. Ketika ada orang tua yang ada duduk di samping kita, kalau kata orang Jawa nuwun sewu, kalau di dalam bahasa Indonesia permisi. Simple, tapi itulah wujud akhlakul karimah yang baik. Di mana kita tanamkan akhlakul karimah yang baik? Pertama ialah di rumah. Bagaimanakah kita berangkat sekolah? Bagaimanakah mendapatkan ridho dari orang tua kita? Bagaimanapun juga ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala diawali dari ridho orang tua kita. Pernahkah kita bertanya ketika kita berangkat sekolah, apakah sudah mencium tangan ibu kita? Apakah sudah mencium tangan dari ayahanda kita? Siapa yang merawat kita saat kecil? Siapakah yang memberikan makanan, memasak setiap hari, bekerja? Kalau bukan orang tua kita, siapa kita hari ini? Kalau bukan dari tengadahnya doa kedua orang tua kita, siapalah kita pada hari ini? Maka kembalilah ketika kita sudah merasa besar, tidak mau diingatkan oleh orang tua, senantiasa meremehkan nasihat-nasihat guru, maka kembalilah. Siapalah diri kita 10 tahun yang lalu? Siapalah diri kita 15 tahun yang lalu? Kita hanya anak kecil yang tidak tahu cara makan, tidak tahu cara jalan, tidak tahu huruf A sampai Z, huruf alif sampai Ya. Siapalah diri kita? Maka perlunya akhlakul karimah untuk diri kita sebagai insan-insan pemuda baru, harapan-harapan bangsa, harapan dari penerus-penerus risalah Rasulullah SAW. Kita yang duduk
pada hari ini adalah penerus-penerus perjuangan Rasulullah. Saya yang di depan, guru-guru kita, orang tua kita kelak pasti akan meninggalkan kita. Apa yang tersisa dalam diri kita? Kita adalah warisan dari guru-guru kita. Kita adalah warisan dari orang tua kita. Bagaimanakah guru-guru kita akan mendapatkan ampunan? Bagaimanakah orang tua kita akan mendapatkan ampunan jika akhlakul karimah, murid-muridnya, anak-anaknya tidaklah mencerminkan akhlakul karimah yang baik? Maka bertanyalah pada hari ini, sudah seperti apakah ucap kita, akhlak kita, ibadah kita, Al-Quran kita? Apakah sudah benar bacaan sholat kita? Apakah sudah benar gerakan wudhu kita? Apakah sudah benar tindak tanduk kita kepada guru kita dan orang tua kita? Saudaraku yang dirahmati Allah, cerminan kedua, sebagai seorang muslim, kita harus memilih teman yang baik secara agama, yang baik secara akhlaknya. Siapa yang menyuruh seperti itu? Tak lain dan tak bukan ialah baginda Nabi besar Muhammad SAW. Al-mar'u ala dini khalil. Inilah sahabatmu yang senantiasa mengajarkanmu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kita berpikir ketika ujian datang, UTS datang, UAS datang, segalanya kita belajar dan dimudahkan. Jangan salah, saudaraku. Ketika kita dipermudah dalam mengerjakan tugas-tugas, ulangan kita, UTS kita, UAS kita, itu semata-mata adalah karena ridho guru kalian, doa guru kalian, doa orang tua kalian. Kita bukan siapa-siapa tanpa orang tua dan guru-guru kita. Maka bertanyalah, hal apakah yang baik yang sudah kita berikan untuk guru-guru kita? Jaga marwah sekolah kita, jaga marwah guru-guru kita, jaga marwah orang tua kita. Bersikaplah yang baik, bertutur katalah yang baik, karena pintar saja tidak ada gunanya ketika kita tidak berakhlakul karimah yang baik. Maka pada hari ini bertanyalah, seperti apakah kita bisa menghargai orang? Kata Rasulullah, "Man yaskurin nas, lam yaskurillah." Jika kita tidak bisa menghargai manusia sebagai ciptaan Allah, lantas bagaimanakah kita bisa menghargai Allah yang sudah menciptakan diri kita pada hari ini? Semoga kita yang pada hari ini menunaikan ibadah sholat Jumat senantiasa bisa menjaga marwah guru-guru kita, orang tua kita, sekolah kita. Semoga kita selalu senantiasa digolongkan orang-orang yang selalu sholih dan sholihah, gemar beribadah, selalu ingat dengan risalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.